Assalamualaikum Sobat Football United. Terkait dengan kekalahan Manchester United menghadapi West Ham 1-0, gol blunder David De Gea, Manchester United lagi-lagi gagal menciptakan gol di babak kedua. Ini merupakan kekalahan kedua beruntun ya. Setelah kalah sebelumnya menghadapi Brighton, jadwal yang juga sangat ketat. David Moyes setelah pertandingan juga menyinggung tentang jadwal dari Manchester United ya, yang bertanding hari Kamis, hari Ahad sudah bertanding lagi, beda dengan West Ham. Dan kabar baiknya adalah setelah ini Manchester United untuk pertama kalinya kalau tidak salah dari bulan September akan mendapatkan istirahat 1 pekan penuh. Karena baru pekan depan Manchester United akan bertanding kembali. Jadi semoga ini bisa memperbaiki recovery dari squad Erik ten Hag yang menurut gua di beberapa pertandingan terakhir ini memang terlihat tidak konsentrasi, kehilangan fokus. Apakah ini soal mental, apakah ini soal karakter, apakah ini soal fisik ya. Yang jelas memang ada hal yang sedang menurun, baik itu situasi teknis maupun juga non teknis, yang semoga saja ini bisa diperbaiki karena Manchester United sekarang posisinya agak gawat ini untuk berada di perburuan tiket Liga Champions, berada di 4 besar karena gap saat ini dengan peringkat kelima Liverpool semakin rapat ya. Newcastle yang di pertandingan sebelumnya kalah menghadapi Arsenal juga dalam situasi yang tidak bagus. Jadi menurut gue ada 3 tim nih yang sedang memperebutkan 2 spot tersisa. Dan jangan lupa tim lain seperti Tottenham Hotspur ya kan, ini juga bisa dilihat sebagai kuda hitam yang bisa saja ya kalau dapat momentum bisa menyodok ke atas lagi. Yang jelas balik lagi ke Manchester United, ada masa recovery 1 pekan, menurut gue ini semoga bisa dimanfaatkan. Balik lagi ke kekalahan menghadapi West Ham, seperti biasa ada konferensi pers dari Erik ten Hag. Malam yang bikin frustrasi, tentu saja kita sangat kecewa yang Anda bisa lihat ya. Jadi di pertandingan ini saya pikir kita mulai dengan bagus. Saya pikir di babak pertama kita bermain bagus, kita menciptakan banyak peluang bagus ya. Kita 2 kali kena tiang bolanya dan kita juga punya banyak peluang, lalu ada 1 kesalahan. Dan ini menjadi turn around atau menjadi titik balik di pertandingan. Dan ya, Anda mengikuti atau Anda mendapatkan efeknya. Lalu di babak kedua kita tidak bisa kembali. Saya pikir kita tahu, David De Gea juga tahu ya kalau itu merupakan kesalahan. Ini Erik ten Hag baru bicara tentang blunder dari David De Gea. Tapi menurut Erik ten Hag dia merupakan penjaga gawang yang brilian. Kita mungkin tidak berada di posisi ini ketika dia tidak menunjukkan performa yang bagus, tapi tentu saja di musim ini kesalahan merupakan bagian dari sepak bola. Kita harus bisa menerima hal tersebut dan kita harus bisa kembali sebagai sebuah tim. Tentu saja kita kecewa ya dengan hal tersebut, tapi di wawancara yang lain Erik ten Hag mengatakan juga dia tetap ingin mempertahankan David De Gea, tetap ingin memperbarui kontrak dari David De Gea. Jadi menurut gue juga sepakat itu kesalahan fatal. David De Gea ya musim ini beberapa kali membuat kesalahan ya kan, tapi apapun itu gue mendukung ya apa yang dikatakan, apa yang aksi ataupun tindakan yang ingin dibuat oleh Erik ten Hag, karena gue melihat ya Erik ten Hag ini nakodanya. Erik ten Hag ini adalah pemimpinnya, siapapun yang diinginkan untuk stay ya gue dukung. Seperti kayak dia memperbaiki Marcus Rashford, dia memperbaiki Aaron Wan-Bissaka, dia memperbaiki pemain lain ya kan, dimana sebelumnya banyak sekali suara-suara yang mencibir ABCD, tapi ya inilah bagian proses dari pembentukan tim Manchester United, proses dari Erik ten Hag termasuk juga David De Gea. Dan sekali lagi, kalau memang Erik ten Hag melihat seperti ini ya oke, gue akan lihat bagaimana perkembangan selanjutnya dari skuad Manchester United secara keseluruhan, termasuk juga dengan David De Gea di dalamnya. Gue tidak ingin menjadi fans ya, kalau gue secara dengan amatiran yang kayaknya gue ini lebih pinter gitu kan daripada Erik ten Hag. Enggak sih, gue juga sepakat kalau memang itu kesalahan yang fatal dan ini merupakan harga dari seorang kiper menurut gue di dalam sepak bola posisinya. Ketika kiper itu membuat penyelamatan yang vital ya, maka kontribusinya bisa langsung ke poin dari tim, bukan hanya hasil tapi juga ke poin.
Ini sudah diperlihatkan David De Gea di musim-musim sebelumnya, termasuk juga beberapa pertandingan di musim ini. Tapi sebaliknya, posisi penjaga gawang juga ketika melakukan kesalahan yang fatal, maka sering sekali juga berakibat langsung ke hasil dari pertandingan seperti yang terjadi malam ini. Tapi ya, kita lihat bagaimana selanjutnya ya. Erik ten Hag juga menyinggung tentang kegagalan Manchester United menciptakan gol. Tentu saja ini mengecewakan tidak bisa mencetak gol. Kita menciptakan banyak peluang dan kita juga memiliki pertandingan ini sebenarnya di tangan kita. Di depan gawang kita seharusnya lebih klinikal, lebih tajam. Saya menghitung ada 4 atau 5 peluang yang sangat bagus dan itu bukan kebetulan. Mereka sebenarnya bermain bagus. Ya gue sepakat, terutama di babak pertama di mana Manchester United sebelum blunder itu tadinya punya banyak peluang. Dan seperti yang gue singgung di review, kalau saja, ini agak sedikit berandai, kalau saja ada 1, gak usah 2 deh. Erik ten Hag menghitung ada 4 atau 5, gue menghitung 1 saja ada yang bisa masuk. Jalannya pertandingan mungkin akan sangat berubah karena West Ham situasinya juga sedang tidak bagus. Mereka di 3 pertandingan sebelumnya secara beruntun ini kalah. Dan kalau Manchester United bisa unggul duluan, ini akan banyak banyak bisa merubah situasi di atas lapangan, mungkin juga hasil. Dan di preview gue sudah singgung, West Ham punya motivasi ingin lolos dari zona degradasi, Manchester United punya keinginan atau tujuan bisa masuk ke 4 besar di pertandingan tadi. Artinya dua tim ini bertemu dengan kepentingan yang berbeda, akan sangat ketat ya kan. Mental, fokus, karakter akan sangat diuji. Dan seperti gue singgung di preview, siapa yang bikin gol duluan. Dan sayangnya West Ham yang bikin gol duluan ya. Berjuang melewati kelelahan, Erik ten Hag mengatakan kita harus terus bergerak, kita harus menunjukkan karakter, penting karakternya. Sekarang tinggal ada 4 pertandingan lagi dan Anda membutuhkan energi. Ini semuanya ada di kepala Anda, ada di pikiran Anda. Dan harus dipastikan ini bukan di kaki Anda. Kita harus bersiap untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya dengan energi yang baru, dengan fokus, dan kita terus berjalan. Saya katakan kepada pemain ya, jangan merasa menyesal atau ya jangan merasa menyesal untuk diri kita sendiri atau terlalu sedih untuk diri kita sendiri. Kita ingin berada di Champions League dan Champions League ini merupakan hidup kita. Lalu Anda harus sedikit berkorban ya, dan tentu saja Anda harus tetap percaya, punya kepercayaan diri kalau Anda bisa. Anda juga harus menunjukkan karakter seperti yang saya katakan di dressing room. Ayo, kesalahan bisa terjadi. Jadi Erik ten Hag nih dia mengatakan di dressing room ya, di babak pertama dia mengatakan kalau ayo, kesalahan bisa terjadi. Di musim ini kita punya setback yang buruk. Dan setiap kali kita bisa bounce back. Jadi sekali lagi kita harus menunjukkan karakter dan terus bergerak. Oh, bukan di babak pertama nih, mungkin setelah pertandingan. Tapi yang jelas disebutkan kalau ini terjadi di dressing room ya, perkataan tadi. Apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag sering gue katakan juga ya di review juga, kalau menuju akhir kompetisi ini karakter mental itu penting sekali. Tapi situasi fisik menurut gue, walaupun Erik ten Hag tadi sedikit agak berkelit ya, tidak ingin terlalu fokus di masalah fisik, tapi dia juga mengatakan kalau semuanya ada di pikiran sebenarnya. Ya memang betul sih ya, bagaimana mindset dan lain-lain, tapi kondisi fisik ini kan juga tidak bisa dipungkiri. Gue melihat bagaimana Manchester United selama berapa pertandingan terakhir, 4-5 pertandingan terakhir, sekitar segitu, gagal mencetak gol di babak kedua. Ada apa ini di babak kedua? Dan sering sekali Manchester United punya penurunan permainan di babak kedua. Ada apa ini? Apakah kondisi fisik? Itu kecurigaan gue. Karena memang Manchester United kedalaman skuadnya belum bagus ya musim ini, masih banyak terlalu tergantung pada ya pemain di tim pertama, katakanlah demikian, yang ini merupakan PR juga bagi musim-musim selanjutnya. Tapi untuk musim ini balik lagi ya, dengan sisa berapa pertandingan, 4 pertandingan kurang lebih tadi dikatakan ya, Manchester United harus bisa lebih fokus ya, dan Manchester United sebenarnya punya keuntungan karena dari 4 pertandingan itu 3 akan berlangsung di Old Trafford. Jadi itu keuntungannya, tapi tentu saja ya pemain juga tetap harus mengimplementasikan di atas lapangan. Dan menurut gua sekali lagi, teknis oke, itu penting, tapi di akhir kompetisi ini bagaimana non teknis harus bisa
lebih dikedepankan, terutama untuk mengatasi kelelahan fisik yang David Moyes seperti gue katakan ya di konferensi pers setelah pertandingan juga menyinggung Manchester United ini jadwalnya sangat padat. Erik ten Hag pun juga tadi kayaknya secara halus tipis-tipis juga menyinggung hal tersebut, walaupun dialihkan lagi bagaimana mindset memang ya, tapi ya namanya lelah ya lelah sih. Dan kita lihat saja, mudah-mudahan karakter bisa muncul di 4 pertandingan selanjutnya sehingga Manchester United bisa memetik hasil lebih bagus ya di 4 pertandingan selanjutnya. Kurang lebih demikian, sudah cukup larut. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada saran, tanggapan? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Sehat-sehat selalu sekeluarga. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.